Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia sudah ada dalam masa praeksistensi. Bukan ketika dia lahir dan dia mulai berkarya. Polemikus yang ingin mengatakan pada waktu praeksistensi tidak ada, ini telah mematahkan pernyataan itu. Dan peristiwa terkait dengan kelahiran ini juga bisa menandakan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saya terus akan menyampaikan kebenaran hakiki kepada Anda. Yesus adalah anak tunggal Allah yang maha tinggi. Anda harus meyakini dengan benar dan Anda jangan tertipu dengan tawaran-tawaran agama duniawi. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi hari ini saya juga akan menyampaikan kepada Anda tentang pribadi Yesus. Penyampaian pribadi Yesus, pemberitaan tentang pribadi Yesus tidak akan pernah berhenti. Dan biarlah Anda terus mengingat dan mengetahui bahwa ini penting untuk disampaikan buat Anda. Ketika Yesus dibaptis pada episode yang lalu, saya menyampaikan Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia sudah ada dalam masa praeksistensi. Bukan ketika dia lahir dan dia mulai berkarya baru dia ada. Para polemikus yang ingin mengatakan baru dia dinyatakan sekarang ini, pada waktu praeksistensi tidak ada, ini telah mematahkan pernyataan itu, pendapat itu. Dan peristiwa terkait dengan kelahiran ini juga bisa menandakan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kita akan menyampaikan kebenaran tentang ini terus-menerus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, sebab di dalam Dia dunia dijadikan. Ya, seperti itu kita akan membaca juga dalam Alkitab terkait dengan kelahiran Yesus. Dan Anda akan tahu bahwa ini adalah hal yang sungguh luar biasa, yang mau saya katakan bahwa Yesus ada ke dalam dunia ini, datang ke dalam dunia ini sebelum dunia dijadikan. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Daud, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Luar biasa. Jadi ketika kita mengenal Yesus, mulai dari kelahirannya yang sungguh luar biasa, ajaib. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau menama dia Yesus. Yesus atau Joshua Hamashiach,
Ya, ini menandakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan Allah mengutus dia menjadi manusia. Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias yang dinubuatkan berabad-abad. Jadi, Anda jangan menyederhanakan persoalan ini. Para polemikus yang mengatakan bahwa Yesus baru dinyatakan. Lalu dia adalah nabi-nabi seperti nabi lainnya. Pernyataan itu telah dipatahkan oleh Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Terkait dengan kerajaan yang dikatakan bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini adalah penggenapan nubuat dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Coba kita lihat. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Ini akan membuktikan kepada Anda bahwa dialah yang dimaksudkan dalam penglihatan Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Luar biasa. Ini adalah nubuatan penggenapannya dalam Yesus. Ya, Anda sudah baca tadi bahwa dikatakan bahwa dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jika orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu menantikan Mesias, tidak pernah ada sampai saat ini. Dan saat ini kekristenan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya meyakini bahwa Dia, Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tinggalkan Dia, percaya kepadanya. Kedatangannya ke dalam dunia ajaib. Dia adalah Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Amin.